Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi sorotan publik di Indonesia. Lembaga anti rasuah itu diketahui mengajukan proposal pengadaan mobil dinas sebagai operasional sehari-hari ke pemerintah. Usulan pengadaan mobil operasional itu pun sudah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI. Mobil dinas ini nantinya akan digunakan oleh pimpinan, Dewan Pengawas, serta pejabat struktural KPK. Selama ini memang tidak ada mobil dinas yang diberikan kepada pimpinan, Dewan Pengawas, pejabat struktural maupun pegawai KPK lainnya. Pemirsa, polemik anggaran mobil dinas untuk pimpinan dan Dewan Pengawas KPK senilai miliaran rupiah pun mencuat. Dan berikut adalah pengajuan anggaran mobil dinas KPK yang diajukan ke DPR beberapa waktu lalu. Untuk Ketua KPK, Firly Bahuri, anggaran sebesar 1,4 miliar. Kemudian bagi Wakil Ketua KPK, ini turun sedikit nilai anggarannya menjadi 1 miliar rupiah untuk tiap orang, yakni untuk Lili Pintauli, kemudian Nurul Gufron, Nawawi Pobolango, dan Alexander Marwata. Tidak hanya untuk Ketua dan juga Wakil Ketua KPK, tetapi sejumlah anggaran juga disiapkan untuk Dewan Pengawas KPK sebesar 702,9 juta tiap orangnya. Ini dari Tumpak Panggabean, kemudian Artijo Alkotsar, Albertinaho, Samsudin Haris, dan juga Harjono. Pemirsa, tidak hanya di kalangan masyarakat, anggaran mobil dinas jabatan untuk pimpinan KPK pun menuai kritik, terutama dari mantan petinggi lembaga anti rasuah itu. Dari Busiro Mukodas, ini Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, memaparkan bahwa sebelumnya ada ketentuan ketat bahwa tidak boleh ada kendaraan dinas, rumah dinas, dan juga fasilitasnya karena seluruh pimpinan KPK ini sudah dicukupi dengan gajinya masing-masing. Sedangkan menurut Bambang Wijoyanto, ini merupakan Wakil Ketua KPK untuk periode 2011 hingga 2015, dengan menerima pemberian mobil dinas, maka pimpinan KPK telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar etik dan perilaku karena menerima double pembiayaan dalam struktur gajinya. Kemudian Abraham Samad, ini Ketua KPK 2011 sampai 2015, juga memaparkan bahwa ketika zamannya menjabat sebagai Ketua KPK ketika itu, ia mendapatkan mobil bekas dari pimpinan sebelumnya yang mereknya tidak salah ini adalah Innova. Itu pun bukan mobil baru dan merupakan peninggalan dari pimpinan sebelumnya. Nah, ini disebutkan juga bahwa untuk perjalanan dari rumah ke kantor itu menggunakan mobil pribadi, nanti kalau dari kantor menuju ke lembaga-lembaga barulah menggunakan mobil dinas, sehingga ini KPK tidak boleh menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada juga pendapat menurut Saud Situmorang, ini yang merupakan Wakil Ketua KPK, kita tahu periode 2015 sampai 2019. Memaparkan bahwa mobil dinas ini tidak ada kaitannya langsung dengan kinerja pimpinan, misalnya OTT dan juga kinerja lainnya. Bahkan pihaknya juga menyebutkan bahwa selama beliau menjabat menggunakan mobil Innova ini juga aman-aman saja dalam perjalanan karirnya. Dan pemirsa, berikut adalah kendaraan yang digunakan oleh para pimpinan KPK terdahulu sebelum Firly Bahuri.
Sementara itu pemirsa, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa menegaskan KPK akan meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas pimpinan KPK. Cahya juga mengapresiasi masukan dan kritik yang disampaikan oleh sejumlah pihak atas rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Pembahasan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas jabatan di lingkungan KPK, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, bahwa usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas bagi pimpinan, dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, Dewan Pengawas dan pejabat struktural KPK dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara. Yang kedua, proses pengajuannya telah melalui mekanisme sejak review angka dasar yang meliputi review tahun sebelumnya dan kebutuhan dasar belanja operasional. Proses tersebut akan berlanjut hingga ditetapkan sebagai pagu definitif yang ditandai dengan penandatanganan rencana kerja anggaran kementerian lembaga atau sering kita kenal dengan istilah RKAKL oleh DPR. Selanjutnya, dengan pembahasan dan penelaahan oleh KPK bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dan terakhir akan terbit DIPA pada bulan Desember 2020. Yang ketiga, terkait spesifikasi kendaraan yang diajukan beserta harga satuannya, usulan yang disampaikan telah mengacu pada standar biaya pemerintah serta berpedoman pada SBSK, standar barang standar kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keempat, selama ini pimpinan, dewas, pejabat struktural, dan seluruh pegawai KPK tidak memiliki kendaraan dinas. Khusus pimpinan dan dewas KPK, ada tunjangan transportasi yang telah dikompensasikan dan termasuk dalam komponen gaji. Namun demikian, jika kendaraan dinas nanti dimungkinkan pada tahun 2021 untuk diberikan kepada pimpinan dan dewas KPK, tentu tunjangan transportasi yang selama ini diterima dipastikan tidak akan diterima lagi, sehingga tidak berlaku ganda. Yang kelima, kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya kami memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut. Dan saat ini kami sedang melakukan review untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas masukan dari segenap masyarakat. KPK memastikan akan tetap bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pemberantasan